Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 6 semester 1 bilangan bulat. Kita akan belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Jadi ada 5 tahapan yang harus dilakukan untuk memahami cara mengurutkan dan membandingkan. Yang pertama yaitu mengamati, kemudian menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kita mengamati. Sekarang kita akan mengamati urutan bilangan di bawah ini. Ini adalah urutan bilangan positif. Kita perhatikan angka-angkanya. Ada 503, 505, 507. Berarti tengah-tengahnya ini adalah 504. Ini tengahnya 506. Sebelah kirinya 503 itu adalah 502, kemudian 501. Kemudian perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Ini adalah urutan bilangan negatif. Kalau ini negatif 116, ini negatif 114, berarti tengah-tengahnya adalah negatif 115. Sebelah kirinya negatif 117. Ini negatif 113, negatif 112, negatif 111. Kemudian kalau ditanya, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Bisa. Dengan memperhatikan urutannya, kalian bisa mengisi kotak-kotak yang belum terisi. Kemudian, tahukah kalian urutan naik itu berarti urutan dari kecil ke besar. Jadi, kalau urutan naik, kalian mengurutkan dari bilangan kecil ke bilangan yang besar. Kemudian, untuk urutan turun berarti mengurutkan dari bilangan yang besar ke bilangan kecil. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar. Jadi, nilainya itu semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan bulatnya semakin kecil. Jadi semakin ke kiri semakin kecil. Di sini ada contoh. Coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Ingat, kalau urutan turun berarti kita mengurutkan dari besar ke kecil. Dan yang paling besar adalah kalau di garis bilangan yang paling kanan. Maka penyelesaiannya letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Kalian bisa memuat garis bilangan menggunakan penggaris biar rapi jaraknya yang sama supaya rapi. Jangan lupa dikasih anak panah ke kanan dan ke kiri. Kemudian garis bilangan yang kalian buat harus bisa memuat bilangan-bilangan ini. Nah, kemudian, bilangan-bilangan tersebut kita titiki atasnya, seperti ini negatif 10, kita titik. Kemudian negatif 2, kita titik. 0, kita titik, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun. Berarti yang paling besar dulu adalah yang paling kanan. Jadi, dimulai dari 5, kemudian 3, 2, 0, negatif 1, kemudian negatif 2, kita pisahkan dengan tanda koma. Itu menunjukkan urutan ya, anak-anak. Kemudian, biasanya anak-anak bilangan positif diibaratkan dengan sesuatu supaya kalian lebih mudah mengingat dan menentukan. Jadi kalau bilangan positif diibaratkan uang, bilangan negatif diibaratkan utang. Lebih besar diibaratkan lebih kaya. Tanda seperti ini artinya kurang dari. Jadi misalkan tanda seperti ini dikasih garis bantuan akan membentuk huruf K, artinya kurang. Jadi tanda seperti ini kurang dari. Sedangkan tanda ini artinya lebih dari. Jadi kalau dikasih garis bantuan seperti ini, seperti huruf B, lebih dari ya.
Tahukah kalian cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat? Nah, yang perlu dipahami di sini, jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Jadi yang sebelah kanannya itu pada garis bilangan adalah lebih besar. Jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar. Jadi kalau ada bilangan seperti ini, bilangan positif sama negatif, jelas yang lebih besar adalah tanda yang bernilai positif. Kemudian jika yang dibandingkan sama-sama negatif seperti ini, maka bilangan yang nilainya semakin kecil adalah bilangan yang angkanya besar. Jadi contoh ini, negatif 11 ini kan angkanya lebih besar daripada negatif 5, maka ini lebih kecil. Ya, kalau kita pakai ini, berarti bilangan positif diibaratkan uang, bilangan negatif diibaratkan utang, maka cara mengerjakannya seperti ini. Ini utang negatif 7, ini uang 7. Kayak mana? Kayak ini. Berarti tandanya lebih besar ini ya, 7. Kemudian, nah, penyelesaiannya ya yang A, negatif 12 itu kurang dari 0. Ya, karena letaknya negatif 12 itu di sebelah kirinya 0. Kemudian negatif 5 itu letaknya di sebelah kanannya, berarti ini kan lebih besar. Kalau lebih besar tandanya seperti ini, kalau lebih kecil tandanya seperti ini. Kemudian karena ini sama, maka ditulis tanda sama dengan. Nah, ini jika tandanya berlawanan, meskipun kalian tidak lihat angkanya langsung bisa menentukan ya. Intinya bilangan positif itu lebih besar daripada bilangan negatif ya. Kemudian ini urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau ada soal seperti ini, kalian buat garis bilangan boleh untuk membantu memudahkan menentukan. Atau kalian kalau sudah hafal, intinya kalau di sebelah kiri itu lebih kecil, di sebelah kanan itu lebih besar, akan lebih mudah. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti kita lihat bilangan negatifnya dulu. Negatifnya yang paling besar angkanya adalah 10. Berarti ini kalau diurutkan negatif 10 dulu, negatif 13. Negatif 13 dulu, kemudian negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, baru 0, 2, dan 5. Boleh dititik di sini boleh. Kemudian yang nomor 2, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Kalau yang terbesar dulu, berarti bilangan positifnya kita lihat yang paling besar. Yang paling besar ini 12. Berarti kalau diurutkan 12, kemudian 4, 2, 0, kemudian baru negatif 4, negatif 6, dan negatif 10. Nomor 3, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangan. Nah, ini kalau mengerjakan nomor 3, setiap poin A, B, C, D, E, ya ini dikasih garis bilangan. Jadi, 3A garis bilangannya sendiri, 3B garis bilangannya sendiri, kemudian 3C garis bilangnya sendiri, angkanya berapa saja dititiki, seperti ini tadi kalau mengerjakannya. Seperti ini ya. Kemudian yang nomor 4, ini kalau orang Jawa, dulu zaman Bu Titik sekolah dulu, gurunya bilang kalau yang besar dicaplok. Nah, bisa pakai ini. Jadi tanda kurang dari ini artinya dicaplok. Ini juga dicaplok ya, tanda lebih besar dicaplok. Jadi yang besar dicaplok ya. Contohnya ini, negatif 16 sama negatif 20. Berarti besar mana? Besar negatif 20 berarti yang dicaplok atau mulutnya membuka ke kanan atau tandanya kurang dari seperti itu. 6 sama negatif 6.
Kalau ada positif sama negatif jelas bilangan positifnya yang lebih besar, berarti tandanya ini. Kemudian negatif 23 sama 0, letaknya kita lihat 0 sama negatif 23 itu di mana. Nah, berarti nolnya letaknya sebelah kanan, berarti nolnya ini lebih besar. Berarti tandanya seperti ini ya. Ini coba anak-anak dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.